Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi yang telah Bapak dosen berikan, yaitu berupa materi normalisasi. Di sini dengan saya sendiri ada Rizal Mardika. Saya Fauzan Budi Atala. Saya Heru Guntoro. Baik, selamat mendengarkan materi yang akan kami jelaskan. Baik, materi pertama akan saya baca. Apa itu normalisasi? Normalisasi adalah proses yang berkaitan dengan model data relasional untuk mengorganisasi himpunan data dengan ketergantungan data keterkaitan yang tinggi atau erat. Hasil dari proses normalisasi adalah himpunan-himpunan data tabel-tabel dalam bentuk norma. Normalisasi merupakan parameter digunakan untuk menghindari duplikasi terhadap tabel dalam basis data dan juga merupakan proses mendekomposisikan sebuah tabel yang masih memiliki beberapa anomali atau ketidakwajaran sehingga menghasilkan tabel yang lebih sederhana dan struktur yang bagus, yaitu sebuah tabel yang tidak memiliki data redundansi dan memungkinkan user untuk melakukan insert, delete, dan update pada barisan record, tanpa menyebabkan inkonsistensi. Dan normalisasi melibatkan identifikasi atribut yang diperlukan dan agresi mereka berikutnya ke dalam hubungan normal berdasarkan dependensi fungsional antara atribut SQL. Proses perancangan basis data terdiri dari 3 bagian, yaitu perancangan basis data konseptual, logikal, dan fisikal. Perancangan basis data konseptual adalah proses membangun model data yang digunakan dalam suatu perusahaan, serta terbebas dari semua pertimbangan fisik. Perancangan basis data logikal adalah proses perancangan model data yang digunakan dalam suatu perusahaan berdasarkan pada model data yang spesifik, tetapi terbebas dari DBMS tertentu dan pertimbangan fisik lainnya. Perancangan basis data fisikal adalah proses menghasilkan deskripsi implementasi basis data pada penyimpanan sekunder, menggambarkan hubungan dan dasar organisasi file dan indeks yang digunakan untuk mencapai akses yang efisien terhadap data dan setiap kendala integritas terkait dan langkah-langkah keamanan. Baik, materi kedua akan dibacakan oleh Heru Guntoro. Macam-macam bentuk normal dan cirinya. Bislan 1989 memberikan definisi tentang bentuk normal sebagai berikut. A. Bentuk normal pertama. Sebuah relasi dikatakan berada pada bentuk normal pertama jika tidak terdapat grup-grup berulang. B. Bentuk normal kedua. Sebuah relasi dikatakan berada pada bentuk normal kedua jika memenuhi syarat bentuk normal pertama dan di dalamnya berlaku full functional dependency. C. Bentuk normal ketiga. Sebuah relasi dikatakan berada pada bentuk normal ketiga jika memenuhi syarat bentuk normal kedua dan di dalamnya tidak terdapat transitive dependency. D. Bentuk normal Boy-Chain-Code. Bentuk normal ini merupakan perluasan dari bentuk normal ketiga. Suatu relasi berada pada bentuk BCNF apabila setiap determinan merupakan candidate key. Masalah BCNF akan muncul apabila suatu relasi mengandung 3 keadaan berikut. 1. Minimal terdapat 2 candidate key. 2. Seluruh candidate key bersifat komposit. 3. Ada minimal salah satu atribut yang berpartisipasi pada lebih dari satu candidate key. E. Bentuk normal keempat. Relasi berada pada bentuk normal keempat apabila memenuhi syarat BCNF dan di dalamnya tidak terdapat multi-value dependency. F. Bentuk normal kelima. Relasi berbentuk normal kelima jika relasi tersebut dapat dipecah atau diproyeksikan menjadi beberapa relasi, dan dari proyeksi-proyeksi itu dapat disusun kembali atau join menjadi relasi yang sama dengan keadaan semula. Ciri-cirinya, bentuk normal pertama mempunyai ciri-ciri yaitu setiap data dibentuk dalam flat file. Data dibentuk dalam satu record demi satu record, dan nilai dari field berupa atomic value. Tidak ada set atribut yang berulang atau bernilai ganda. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fauzan Budi Atala. A. Normal from pertama. 1. Suatu tabel dianggap normal ke 1 NF jika 2. Tidak terdapat baris yang bernilai ganda atau duplikat. 3. Masing-masing baris bernilai tunggal dan tidak bernilai nol. Langkah-langkah 1. Isikan setiap data bernilai tunggal dan tidak nol. 2.
membuang perulangan data dalam satu baris dengan baris yang lain. B. Normal form kedua. Bentuk normal kedua 2NF terpenuhi jika 1. Harus telah berbentuk normal pertama 1NF. 2. Pada sebuah tabel, semua atribut yang tidak termasuk dalam primary key memiliki ketergantungan fungsional pada primary key secara utuh. Suatu atribut dilakukan ketergantungan fungsional jika harga pada atribut tersebut menentukan harga dari atribut yang lain. Misalnya, NIM mahasiswa, nama. 3. Jika ada ketergantungan parsial, maka atribut tersebut harus dipisah pada tabel yang lain. 4. Perlu ada tabel penghubung ataupun kehadiran foreign key bagian atribut-atribut yang telah dipisah tadi. Langkah-langkah. Jika terdapat atribut yang bergantung terhadap atribut bukan kunci utama dan merupakan atribut kunci, maka pecah menjadi tabel baru. C. Normal form ketiga. Normalisasi database dalam bentuk 3NF bertujuan untuk menghilangkan seluruh atribut dan field yang tidak berhubungan dengan primary key. Dengan demikian, tidak ada ketergantungan transitif pada setiap kandidat key. Bentuk normal ketiga 3NF terpenuhi jika 1. Harus telah berbentuk normal kedua 2NF. 2. Tidak terdapat anomali-anomali hasil dari ketergantungan transitif. Tergantungan transitif adalah ketergantungan fungsional antara dua atau lebih atribut bukan kunci. Langkah-langkah. 1. Pastikan semua atribut non-kunci bergantung penuh terhadap atribut kunci. 2. Pisahkan menjadi tabel baru jika menemukan ketergantungan transitif dalam tabel tersebut. D. Boyce-Choate normal form. Secara praktis, tujuan analisis database cukup sampai pada 3NF, akan tetapi dalam suatu kasus tertentu lebih baik bila dapat mencapai BCNF. Beberapa pemikir menyamakan antara 3NF dengan BCNF. BCNF mempunyai paksaan yang lebih kuat dari bentuk 3NF. Bentuk normal BCNF terpenuhi jika 1. Masing-masing atribut utama bergantung fungsional penuh pada masing kunci di mana kunci tersebut bukan bagiannya. 2. Setiap determinan atribut-atribut relasi adalah kunci relasi atau kandidat kunci. 3. BCNF dapat memiliki lebih dari satu kunci. 4. BCNF hampir sama dengan 3NF. Langkah-langkah. Hilangkan dependensi pada bukan kunci kandidat. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. 6. Normalisasi ke bentuk normal keempat. Dua buah relasi berikut menyimpan data tentang program studi seorang mahasiswa beserta bahasa asing yang dikuasai. Masing-masing dengan cara yang berbeda, diasumsikan seorang mahasiswa diizinkan mengikuti lebih dari satu program studi dan dimungkinkan menguasai lebih dari satu bahasa asing. Pada relasi bahasa, mahasiswa 0232 disimpan dalam 4 tabel masing-masing merupakan kombinasi antara program studi dan bahasa asing. Jika dilakukan dengan cara lain seperti relasi bahasa-bahasa, maka informasi yang diperoleh akan berubah. Seolah-olah mahasiswa 0232 menguasai bahasa Inggris ketika dia bertindak sebagai mahasiswa komputer dan menguasai bahasa Jerman ketika bertindak sebagai mahasiswa akuntansi. Hal ini dilakukan tidak boleh terjadi sehingga penyimpanan tetap harus dilakukan dengan mengkombinasikan kedua atribut tersebut. Dengan kata lain, relasi bahasa yang dipakai. 7. Normalisasi ke bentuk normal kelima. Relasi berikut berisi informasi mengenai mata kuliah yang sedang diambil seorang mahasiswa dan bahasa pemrograman yang dipakai untuk mengerjakan tugas mata kuliah tersebut. Diasumsikan tidak ada fungsional dependensi antara mata kuliah dan bahasa pemrograman. Materi terakhir akan dibacakan oleh Heru Guntoro. Bagaimana cara melakukan normalisasi pada masing-masing bentuk? Normalisasi dilakukan sebagai suatu relasi untuk menentukan apakah relasi tersebut sudah baik atau belum. Jika sudah baik, maka dapat dilakukan proses insert, update, delete, dan modifikasi pada beberapa atribut tanpa mempengaruhi integritas pada data relasi. Berikut penjelasan tentang proses yang dapat dilakukan, yaitu insert.
Insert yaitu di mana keadaannya tidak memungkinkan untuk memasukkan beberapa jenis data secara langsung pada database. Delete. Delete yaitu penghapusan data yang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pengguna. Update. Update yaitu di mana data yang sudah diubah tidak sesuai dengan yang diperintahkan atau diinginkan. Adapun bentuk normalisasi yang sering digunakan praktek dalam dunia industri yaitu 1NF, 2NF, dan 3NF. Seperti penjelasan slide sebelumnya tentang masing-masing bentuk yang sering digunakan. Baik, sekian mungkin presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.